Bab 921. Baik, Xiao Zhan lari. Hei tunggu, uang. Lei Shaolong buru-buru menghentikan Xiao Zhan dan melemparkan dompet ke Xiao Zhan. Dengan uang di tubuhmu, berapa botol Drunken Immortal yang bisa kamu beli? Tidak cukup bagi Long Yi untuk berkumur. Semua orang tertawa. Xiao Yao kemudian menyapa, gadis Qi, kamu pergi ke dapur, gadis Cailin, kamu pergi untuk merebus air mandi Xiao Yan, dan kemudian mempersiapkannya untuk berganti pakaian. Lang Tian, kamu juga pergi untuk mengambil mandi, jangan berbau seperti obat. Namun, sebelum Xiao Zhan berlari keluar dari gerbang Xiao Mansion, Cailin, Xiao Qi, Lang Tian tidak pergi, Xiao Yan di udara tidak jatuh ke arah mereka, bahkan tidak melihat ke arah mereka. Mereka melihat ke sini, lalu langsung kembali ke ruang latihan dalam sekejap, seolah-olah mereka tidak memperhatikan mereka sama sekali. Semua orang saling memandang. Apakah kamu masih membeli anggur? Xiao Zhan berlari kembali dengan dompet dan bertanya. King Muer menatap ke arah tersembunyi Xiao Yan di kejauhan, cemberut dan berkata, apa yang dilakukan pembohong kecil itu, bahkan setelah menembus 7 bintang dan kembali ke ruang latihan. Mungkin, dia ingin mengkonsolidasikan wilayahnya. Chaos Immortal menebak. Ziying menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakan, Tuan Muda Xiao adalah seorang kultivator, mungkin dia akan kembali berlatih keterampilan bertarung lagi. Ini benar-benar kerja keras. Angry Dragon menghela nafas, saya disebut Saburo kultivasi yang putus asa di klan iblis, dan saya dapat membandingkan dengan Xiao Yan. Oh tidak, saya tidak dapat membandingkan. Kenapa kamu tidak memiliki 5 bintang dan dia sudah 7 bintang? Chaos Immortal menyipitkan mata bercanda pada naga yang marah. Hei, tidak bisakah kamu menyebutkan ini? Naga yang marah itu berteriak dan membalas, kamu bukan. Hanya di tahap awal bintang 6. Masih jauh dari Long Yi. Sial, hahaha. Semua orang salah menebak, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mengkonsolidasikan wilayahnya, juga tidak sibuk mengembangkan keterampilan bertarung, tetapi, api kelahiran kembali nirvana, peringkat ke-11 yang belum dia serap, dan, Guanghan, Bingyan peringkat 8 yang dia miliki belum menelannya. Ternyata Xiao Yan baru saja menelan, api kelahiran kembali nirvana, dan sebelum dia menyerapnya, dia telah menembus 7 bintang dan turun dari kesengsaraan Kaisar Bintang 7. Tapi satu hal yang mereka tebak dengan benar, Xiao Yan benar-benar tidak memperhatikan mereka, atau dengan kata lain, dia tidak memperhatikan apapun selain mengatasi bencana. Setelah menyerap api kelahiran kembali nirvana, dan kemudian menelan dan menyerap api es dingin yang luas, itu harus dapat meningkat ke tahap tengah 7 bintang. Duduk, tutup matamu, dan sesuaikan suasana hati dan keadaanmu. Pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam penyerapan dan melahap 2 api surgawi besar dan yang ketiga. Waktu berlalu, ketika Guanghan Bingyan benar-benar menyatu dengan Xiao Yan. Saat itu, tubuh Xiao Yan bergetar tiba-tiba, dan perasaan aneh dan familiar meledak. Terobosan. Bintang pertengahan 7. Kejutan berdesir di hatinya, Xiao Yan dengan cepat merasakan perubahan di tubuhnya. Meridian telah berkembang beberapa kali, ki pertempuran melonjak di meridian, dan warna merah darah jauh lebih kaya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tanpa perlu detak jantung, energi langit dan bumi di sekitar tubuh dengan tenang merembes melalui pori-pori tubuh, berubah menjadi untaian benang, dendam itu tenggelam ke dalam dantian. Tubuh akan menarik energi dari dunia luar sepanjang waktu, tidak heran ini adalah peningkatan kualitatif dari 6 bintang menjadi 7 bintang, dan kecepatan pemulihan 7 bintang jauh dari perbandingan 6 bintang. Bab 922. Xiao Yan tidak bisa menahan nafas ketika dia merasakan kenyamanan yang dibawa oleh peningkatan ki pertempuran ke seluruh tubuhnya. Tapi segera, Xiao Yan menyadari bahwa ki pertempuran yang kuat itu sedikit sia-sia. Tepat, sekarang saatnya untuk berlatih Qianqi Wuying Han. Aku ingin tahu apakah kamu akan dapat memahami dunia baru setelah menembus 7 bintang.
Mata Xiao Yan berbinar. Ada lonjakan antisipasi. Xiao Yan telah menguasai misteri, 1000 kaki tanpa bayangan, 999 kaki, tetapi dia tidak dapat menggunakannya karena kurangnya kekuatan. Sekarang, dengan kekuatan tahap tengah dari 7 bintang, dia dapat dengan mudah menampilkannya. Setelah melakukannya puluhan kali berturut-turut, Xiao Yan menjadi semakin percaya diri dan ingin melangkah lebih jauh dan mewujudkan kesatuan 1000 kaki. Namun, terlepas dari kerja keras Xiao Yan, dia masih berhenti di ketinggian 999 kaki, tidak bisa maju 1 inci pun. Seperti yang diharapkan dari keterampilan bertarung semi suci, kekuatan di tahap tengah 7 bintang tidak dapat mencapai puncak. Xiao Yan menghela nafas dengan pahit, dan memikirkan, Chang Qionghan, lagi, berpikir bahwa, Chang Qionghan, tidak akan mengecewakannya juga, kan? Akibatnya, Qian Xionghan, lebih mengecewakan bagi Xiao Yan daripada, Qian Chi Wuying. Dia tidak hanya tidak memiliki terobosan, tetapi dia bahkan tidak membuat banyak kemajuan dalam pemahamannya sebelumnya. Xiao Yan sangat tertekan, dan langsung mencurigai pangkat, King Qionghan. Qian Chi Wuying adalah peringkat semi suci, dan setelah saya mencapai tahap tengah dari 7 bintang, saya hanya 1 langkah lagi dari pamungkasnya. Tapi Chang Qionghan ini, kekuatan jiwaku sudah berada di tahap akhir pikiran, dan bahkan Doudi dari 7 bintang yang terlambat mungkin tidak memiliki ranah jiwa seperti itu, tapi aku masih tidak tahu berapa jumlahnya. Apakah Chang Qionghan ini dari peringkat suci? Mungkin, itu benar-benar mungkin. Tiba-tiba, Xiao Yan merasa bahwa langit membiru dan rumput berubah menjadi hijau, dan dia merasa lega. Dia bangkit dan berjalan di luar ruang latihan. Sangat akrab. Siapa itu? Xiao Yan mengerutkan kening. Namun ia langsung terheran-heran dan bergegas. Setelah Xiao Yan menerobos ke 7 bintang, semua orang menunggunya untuk mengkonsolidasikan semangat juangnya atau menyelesaikan keterampilan bertarungnya sebelum meninggalkan panggung. Penantian ini beberapa bulan. Hari ini begitu cerah dan semua orang tidak sibuk, jadi mereka duduk di sekitar paviliun di jantung danau dan menyesap teh, menyaksikan bunga teratai mekar di kolam, menikmati warna ungu dan merah yang indah, dan dengarkan naga yang marah berbicara tentang semua jenis anekdot dan kesenangan, bertaruh pada seberapa tinggi harga Hui Chundan dapat naik, dan tebak kapan Xiao Yan akan meninggalkan perbatasan. Tapi Cailin tidak tertarik dengan hal-hal ini, dia mengkhawatirkan Sun Er, jadi dia pergi ke danau untuk bersantai sendiri. Tiba-tiba, semua orang merasakan embusan angin datang dari danau dan buru-buru melihat ke arah danau. Cailin hanyalah Doudi bintang 1, reaksinya lebih lambat dari orang lain, kepalanya baru saja dipelintir setengah jalan, dan tubuhnya yang lembut sudah dikelilingi oleh sepasang lengan yang kuat. Tubuh Cailin tiba-tiba membeku, dan ki pertempuran dingin tersapu. Tetapi orang di belakangnya tidak hanya tidak takut, sebaliknya, dia meletakkan wajahnya di wajahnya dengan lebih sembrono, dan dengan lembut menggosoknya beberapa kali. Musuh. Napas itu membuatnya sangat terpesona, dan bau badan itu begitu akrab. Cailin menjerit genit di dalam hatinya, dan tubuhnya yang tegang tiba-tiba melunak. Bahkan jika ada ribuan kata, tidak ada waktu untuk berbicara saat ini. Cailin memejamkan matanya dengan gembira, menyandarkan kepalanya di bahu Xiao Yan, membiarkan Xiao Yan memegangnya, seperti perahu kecil yang berlabuh di pelabuhan yang aman. Bab 923. Adegan ini membuat semua orang iri. Xiao Zhan mau tidak mau berteriak keras, "Cium satu! Cium satu!" Cailin tiba-tiba bangun, dan buru-buru melepaskan diri, wajahnya yang cantik semerah matahari terbenam. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap Huxin Xiaoting, tetapi terkejut melihat bahwa Chaos Immortal dan Angry Dragon juga ada di sana. Dia berlari cepat, dia berkata dengan gembira, "Kalian semua ada di sini." Chaos Immortal tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki dan perempuan saya ada di sini. Bisakah aku ikut denganmu?"
Naga marah mengangkat bahu. Bagaimana saya bisa melihat pemandangan barusan jika saya tidak datang? Kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi masam di wajahnya. Para pahlawan sedih dengan beauty pass, dan para leluhur tidak menipu saya. Lalu dia tertawa, hahaha. Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan malu, itu membuat saudara-saudara tertawa. Kemudian dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, mengapa kamu di sini, naga yang marah? Sialan, saya pikir saya terlalu rendah, jadi saya tidak bisa datang ke sini, kan? Furious Anger tiba-tiba menjadi tidak senang, dan berkata, cemberut, bukannya kekacauan itu abadi. Long Yi dan levelmu, dan meminta Long Yi untuk membawaku. Panggil aku, ibu. Aku pikir dia merindukanku, tetapi Lady Aner bergegas dengan gembira, tetapi pada akhirnya, dia ingin menemukan kenyamanan dalam diriku. Hahaha, kekacauan tak habis-habisnya tertawa, kok bisa? Aku dan Long Yi yang merindukannya, jadi kami menyeretnya untuk berkumpul dan minum. Kentut, naga yang marah itu menyipit ke arah Chaos Immortal. Melihat Long Yi lagi, dia berkata dengan kesedihan dan kemarahan, jelas bahwa kamu tidak bisa minum Long Yi, dan kamu ingin mengeluarkan amarahku. Semuanya tertawa. Datanglah kali ini. Jarang bagi mereka untuk melihat naga yang marah dalam keadaan sadar, entah terbaring mabuk di paviliun, atau kekacauan itu abadi. Hari ini, saya harus minum dan turun, Anda tidak bisa berteriak agar seluruh Xiao Mansion bisa mendengarnya. Bagaimana Angry Dragon bisa meminum Chaos and Immortal? Xiao Yan bisa membayangkan betapa malunya Angry Dragon tanpa bertanya. Dia bertanya kepada naga yang marah dengan kekhawatiran, kalau begitu, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Naga yang marah tampaknya mengeluh, tetapi wajahnya selalu tersenyum. Rasanya tidak enak ketika dia datang ke pintu dan dipukul. Hahaha. Tahap awal bintang 7. Tahap awal 7 bintang. Xiao Yan secara naluriah berkata. Bukankah demikian? Angry Dragon mengajukan pertanyaan dengan santai. Ini, Xiao Yan tersedak. Tetapi tidak ada orang luar di sini. Dia mengangkat bahu, sedikit memiringkan kepalanya untuk melihat naga yang marah, dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana jika saya mengatakan saya berada di tengah-tengah 7 bintang sekarang? Mustahil. Furious Dragon tanpa sadar melambaikan tangannya dan berkata, tetapi tangannya berhenti di udara, matanya melebar, setengah percaya, Xiao Yan, di antara saudara-saudara kita, kamu tidak pernah berbohong, kamu sekarang apakah benar-benar panggung tengah 7 bintang? Bagaimana menurutmu? Xiao Yan masih memiliki ekspresi setengah benar. Aku berkata, Angry Dragon memandang Chaos Immortal, mengerutkan kening ketika dia melihat Chaos Immortal, dan melihat mata Xiao Yan sedikit dalam, dia melihat semua orang lagi, dan melihat bahwa semua orang memiliki ekspresi terkejut, tetapi sepertinya menjadi kejutan-kejutan, sepertinya dia tidak percaya. Alisnya lega, dan dia tersenyum. Dia meraih lengan Xiao Yan dengan kedua tangan, dan berkata dengan wajah cemberut, jangan, saya akan mengira Anda sengaja memprovokasi saya, tetapi sekarang, tahap awal 7 bintang sudah cukup untuk merangsang, dan tahap tengah 7 bintang tidak akan memiliki banyak efek stimulasi. Hei, serius, apakah kamu benar-benar berada di tengah-tengah 7 bintang sekarang? Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Jangan tertawa, Angry Dragon berteriak pelan, kamu mengangguk dengan serius, khusyuk, dan khusyuk. Bukannya Angry Dragon tidak percaya, dia sudah percaya. Tetapi perbedaan antara tahap tengah 7 bintang dan tahap awal 7 bintang tidak begitu besar, dia tidak bisa mempercayainya. Kekacauan itu abadi dan semua orang mempercayainya, tapi mereka masih menatap Xiao Yan, menunggu konfirmasi serius dari Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menahan tawanya dengan patuh, dengan wajah cemberut, dan bertanya pada naga yang marah, apakah ini baik-baik saja? Melihat naga yang marah itu mengangguk setuju, dia dengan sungguh-sungguh mengangguk 3 kali. Aku mengandalkan, apakah kamu masih manusia?
Dua badai tampaknya bertiup di jantung danau, dan suara naga yang marah dan teriakan marah yang tak terpadamkan tiba-tiba membuat takut beberapa burung yang terbang di tepi danau. Jenny, yang mengenakan gaun ungu, terlihat sangat cantik dan bergerak, menatap Xiao Yan dengan tenang, dan merasakan kegembiraan yang tak terbatas di hatinya. Kamu telah mencapai ketinggian seperti itu hanya dalam beberapa ribu tahun, saudari, aku tidak salah. Cailin, yang sudah tahu tentang benua Doudi, memiliki suasana hati yang berbeda. Suner, tahukah Anda bahwa kami berkultivasi siang dan malam tanpa henti sampai kami menerobos dari Dousheng ke Doudi, dan dia sudah menjadi bintang 7 tengah. Doudi, dia lebih jahat daripada di benua Doqi. Suner, jangan kaget. Ketika kami menemukan Anda, kami akan memintanya untuk membawa kami berlatih bersama, dan kami akan memiliki banyak anak untuknya. Ketika paviliun tepi danau yang bising menjadi tenang, Chaos Insolvent bertanya pada Xiao Yan, bagaimana kamu melakukannya? Naga yang marah itu buru-buru mendekatkan kepalanya. Semua orang di keluarga Xiao menggelengkan kepala dengan tenang di dalam hati mereka. Tuan muda Xiao mungkin tidak akan berani memberitahu mereka beberapa rahasia. Benar saja, Xiao Yan tersenyum misterius, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun, Anda akan mengetahuinya di masa depan. Melihat kerahasiaan Xiao Yan, Chaos Immortal dan Furious Dragon, meskipun kecewa, mengangguk diam-diam. Xiao Mansion Hall mengetahui bahwa Yao Lao dan Cailin pergi ke benua Doudi bersama-sama. Mereka masih berlama-lama di Xiao Mansion. Selama beberapa hari, karena saya tidak tahu kapan saya bisa meninggalkan Bea Cukai, saya kembali ke keluarga Yao dengan Yao Aotian terlebih dahulu. Xiao Yan merasa sangat menyesal. Ketika Anda menetap, saya akan pergi ke keluarga Yao untuk mengunjungi guru. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, lalu dia segera bertanya dengan prihatin, di mana Suner? Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Suner untuk menerobos Doudi? Dan Xiao, apakah dia baik-baik saja? Bukankah dia masih sangat nakal? Oh, ya, saya dibangkitkan di benua Doudi. Leluhur Xiao Xuan, levelnya tidak cukup untuk tinggal di benua Doudi. Hukum langit dan bumi di sini mengirimnya kembali ke benua Doqi. Apakah kamu pernah melihatnya? Tanya Suner. Suasana di aula tiba-tiba menjadi khusyuk, dan skala warna tiba-tiba menahan senyumnya, dan giginya mengatupkan bibir merahnya. Apa yang terjadi? Hati Xiao Yan tenggelam, dan firasat buruk melayang di hatinya, dan dia bertanya dengan mendesak. Cailin awalnya berencana untuk menunggu Xiao Yan untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum memberitahu Xiao Yan, agar tidak merusak minat Xiao Yan untuk meninggalkan Bea Cukai, tapi dia tidak berharap Xiao Yan bertanya tentang Suner sekarang, jadi dia untuk mengatakan yang sebenarnya dan berbisik, Suner, dia pergi. Apa? Hilang? Xiao Yan terkejut, kemana dia menghilang? Suner menerobos Doudi 10 tahun sebelum kita. Dia tidak sabar untuk bertemu denganmu, jadi dia datang lebih dulu. Tetapi, sudah 1000 tahun sejak kamu muncul. Wajah Xiao Yan berubah, semua jenis kecemasan membanjiri hatinya, matanya sedingin pisau, dan setelah beberapa saat, dia berkata, aku akan menemukan Suner. Xiao Shao, jangan tidak sabar. Zenni buru-buru mengatakan sesuatu untuk menghentikannya. Dia mengedipkan mata pada Xiao Yan sambil berbicara, saya telah mengatur penyelidikan penuh, saya yakin akan ada berita segera untuk menanyakan. Hati gelisah Xiao Yan akhirnya tenang. Immortal Chaos and Furious Dragon adalah tamu, saya tidak bisa malu karena hal yang belum ditentukan, meminta Jing Wuchen untuk bertanya, yang lebih baik daripada saya buru-buru pergi ke daratan seperti lalat tanpa kepala untuk menemukannya. Semoga itu alarm palsu. Dia berpikir dengan gugup, memaksakan senyum kepada orang-orang yang menatap dengan penuh perhatian, dan dengan sengaja membuat dirinya sedikit lebih santai, mengobrol dengan Chaos Immortal dan Furious Dragon. Namun, dia masih tampak sedikit linglung karena kekhawatirannya. Cahaya bulan seperti air. Angin sejuk meniup panas hari,
tetapi juga dengan tenang menghilangkan kekhawatiran di hatiku. Jarang beberapa saudara berkumpul, dan Xiaoyan secara ajaib menerobos ke panggung tengah dari 7 bintang. Apakah ada cara lain yang lebih baik untuk merayakannya? Waktu terasa berlalu sangat cepat selama putaran terhuyung-huyung. Sebelum saya menyadarinya, itu adalah pagi berikutnya, dan keempat orang yang sedikit mabuk akan pergi ketika pemberitahuan datang dari luar pintu. Kekacauan Batian dan Huo Cai Huang dari keluarga Warcraft datang berkunjung. Bab 924. Pagi-pagi sekali, 4 orang yang sedikit mabuk akan bubar ketika sebuah pemberitahuan datang dari luar pintu. Keluarga Warcraft Chaos Batian dan Huo Cai Huang berkunjung. Chaos Batian, Api Phoenix. Xiaoyan tercengang dan menatap Chaos Immortal. Chaos Immortal buru-buru memperkenalkan Xiaoyan. Chaos Batian adalah patriark dari garis keturunan Chaos, yaitu ayah saya. Huo Cai Huang adalah patriark dari garis keturunan Huo Feng. Sebelum saya keluar, ayah saya berulang kali mengatakan kepada saya untuk melapor segera setelah Anda tinggalkan perbatasan, saudara. Dia, ayahku, dan bibi Huo khawatir menelan ular sanca langit dan telah menunggu kabar kepergianmu, tapi aku tidak menyangka mereka datang begitu cepat. Xiaoyan tertawa dan berkata, 2 tuan dari keluarga Warcraft datang ke Xiao Mansion secara langsung. Xiao Mansion penuh dengan kecemerlangan. Ini adalah kehormatan Xiao Mansion. Pergi, keluar dan sapa. Ketika mereka tiba di gerbang, Xiaoyan dan yang lainnya 4 orang melihat bahwa tidak ada 2 orang, tetapi 3 orang dari keluarga Warcraft. 2 orang di depan, seorang pria dan seorang wanita, jelas adalah 2 kepala keluarga Warcraft, Chaos Batian dan Huo Cai Huang. Chaos Tyrant memiliki tubuh kekar, dan penampilannya agak mirip dengan Chaos Immortal. Dia juga memiliki tanduk tajam cahaya biru di atas kepalanya, tetapi ketika matanya dibuka dan ditutup, mereka secara alami akan mengungkapkan aura ganas, yang tidak marah dan kuat. Huo Cai Huang memiliki tubuh ramping dan lekuk anggun, dan tidak ada banyak erosi di wajahnya, tetapi ia memiliki pesona dewasa. Dia tidak memiliki fitur Chaos Batian yang terlihat seperti binatang. Pada pandangan pertama, dia tidak berbeda dari manusia, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, ada bulu merah samar di dahinya di bawah sinar matahari. Di belakang Chaos Batian dan Huo Cai Huang adalah seorang gadis berbaju merah. Dia sangat cantik. Dia menatap Xiaoyan, Anger Dragon, dan Long Yi. Ada garis merah samar di dahinya. Jaringan, tetapi tidak bisa melihat apa itu. Xiaoyan buru-buru mengepalkan tinjunya untuk memberi salam. Kedua patriark ada di sini secara pribadi, dan keponakan kecil itu menyambutmu terlambat. Tolong jangan salahkan aku. Hei, Xiaoyan, kamu terlalu sopan. Aku mengambil kebebasan untuk ganggu kami, dan saya harap Anda tidak berpikir kami tiba-tiba. Chaos Batian tersenyum tulus dan menatap Xiaoyan. Apakah ini teman hidup dan mati yang tak terpadamkan? Xiaoyan, yang baru-baru ini mendapatkan ketenaran. Benar-benar muda dan tampan. Chaos Batian segera merasakan jejak fluktuasi Douqi dari tubuh Xiaoyan, dan matanya memadat. Jejak fluktuasi Douqi ini jelas tak terhindarkan di bawah penutup yang disengaja, tetapi masih memiliki kekuatan 7 bintang. Bagaimana bisa? Berapa tahun dia keluar dari gua pembantaian darah untuk mencapai ketinggian seperti itu? Tetapi intensitas fluktuasi pendendam ini benar-benar bintang 7. Menakjubkan. Ekspresi keheranan berlalu begitu saja, Chaos Tyrant berpikir, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang Xiaoyan. Huo Cai Huang hanyalah puncak dari bintang 7, dan karena tidak ada Chaos Tyrant bintang 8 dengan penglihatan seperti itu, setelah menyapa Xiaoyan, dia tersenyum dan memuji. Immortal sering menyebutmu, mengatakan bahwa kamu adalah saudara terbaiknya. Dia sangat sering memperlakukan Anda semua. Tapi pujiannya tinggi, mengatakan bahwa Anda adalah jenius tak tertandingi yang paling berbakat yang pernah dia lihat.
Awalnya saya tidak percaya, tapi sekarang saya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, semuanya tajam dan terkendali, dan mereka memang bakat langka di kalangan generasi muda. Huo Feng pujian seorang kepala keluarga, bahkan jika itu sopan santun, tidak diberikan kepada semua orang. Naga Marah dan Long Yi keduanya tersanjung untuk sementara waktu, dan Naga Marah buru-buru berkata dengan rendah hati, "Senior sangat salah, aku malu untuk menerimanya." Xiao Yan memandang gadis berpakaian merah di belakang Chaos Batian dan Huo Cai Huang. Rasanya agak akrab, seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ketika Huo Cai Huang melihat ini, dia menoleh ke Xiao Yan dan memperkenalkan, "Ini adalah gadis kecil Huo Honger. Saya mendengar bahwa piton yang menelan muncul di dunia, dan dia bersikeras untuk mengikutinya. Dia hanya suka ikut bersenang-senang, penasaran tentang semuanya." Kata-kata itu penuh dengan kasih sayang pada gadis berbaju merah itu. "Halo, senang bertemu denganmu." Huo Honger sedikit pemalu, tetapi dia murah hati dan tidak malu-malu. Seperti yang dikatakan Huo Cai Huang, dia ingin tahu tentang segalanya, dan matanya berkedip dengan rasa ingin tahu saat ini, dan dia bertanya pada Chaos Immortal, "Saudara abadi, bukankah kamu mengatakan kamu adalah 5 bersaudara? Mengapa hanya ada 4? Bahwa kekacauan itu abadi dan ingin memperkenalkannya." Dia buru-buru berkata, "Jangan bilang, saya akan menebak." Yah, tanpa hantu ceroboh bernama Jing Wuchen yang tidak punya tempat untuk pergi. Dia berbalik untuk melihat Xiao Yan melirik ke arahnya, dia berkata, "Kamu tidak perlu menebak bahwa dia adalah Xiao Yan." Lalu, dia melihat ke arah naga yang marah, "Dia pasti naga yang marah yang kamu katakan yang bertarung dan mati." "Benar, hihi." Kemudian dia melihat ke arah naga yang marah. "Long Yi, adik laki-laki ini pastilah naga guntur emas 9 mendalam yang kamu katakan." Akhirnya, dia bertanya kepada Chaos Immortal dengan bangga, "Saya kira benar." "Haha, baiklah." Chaos Immortal tertawa dan memuji, "Saudari Honger pintar." Huo Cai Huang tertawa dan menegur, "Lihat apa yang bisa kamu lakukan." Bab 925. Semuanya tertawa. Atas titik kecil dikatakan, Xiao Mansion Hall. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak orang yang telah melihat kepala dua keluarga besar keluarga Warcraft dengan mata kepala sendiri. Siapa yang pernah mereka kunjungi secara langsung? Sekarang, mereka mengunjungi Xiao Mansion bersama. Jika masalah ini menyebar, akan aneh jika tidak ada keributan. Setelah mendengar berita itu, anggota inti dari keluarga Xiao datang satu demi satu untuk melihat dua tuan dari keluarga Warcraft yang misterius. Jenny, Xiao Yao, King Muer, Le Shaolong, Xiao Qi, Ziying, dan Feng Feng tiba satu demi satu. Tampaknya mereka siap untuk kedatangan anggota inti keluarga Xiao dan tatapan kagum mereka. Chaos Batian dan Huo Cai Huang tidak peduli jika seseorang menyela obrolan mereka dengan Xiao Yan dari waktu ke waktu. Semua mendengarkan perkenalan Xiao Yan dengan damai, dan dengan sopan mengangguk kepada setiap anggota inti keluarga Xiao yang datang. Sampai Cailin tiba. Cailin baru saja tiba di pintu masuk aula, dan sebelum melangkah melewati ambang pintu ke aula, Chaos Batian dan Huo Cai Huang tiba-tiba berdiri, menatap Cailin dengan mata berapi-api. Tak perlu dikatakan, itu pasti warna sisik ular piton yang menelan. Aura mereka yang dirasakan oleh skala warna tidak mungkin salah. Semua orang juga melihat Cailin serempak. Meskipun mereka telah lama mengetahui bahwa Cailin adalah binatang penjaga keluarga Warcraft, kegembiraan Chaos Batian dan Huo Cai Huang membuat mereka menyadari pentingnya Cailin bagi keluarga Warcraft dan pentingnya keluarga Warcraft bagi Cailin. Tetapi saat berikutnya, semua orang, termasuk Chaos Immortal dan Huo Honger, dikejutkan oleh tindakan Chaos Batian dan Huo Cai Huang. Chaos Batian dan Huo Cai Huang bergegas menemui Cailin yang masih sedikit tercengang ketika mereka melangkah ke aula.
dan membungkuk sedikit dengan hormat, dan berkata dengan suara yang sama, kepala keluarga Chaos saat ini adalah Chaos Batian, dan kepala keluarga Chaos saat ini dari keluarga Huo Feng adalah Huo Kai. Huang, selamat datang binatang penjaga. Selamat datang. Melihat benua Doudi, siapa yang memenuhi syarat untuk membiarkan dua tuan dari keluarga Warcraft melakukan etiket seperti itu? Tidak. Sama sekali tidak. Bahkan leluhur Kaisar Bintang 9 Dou dari ras monster, bahkan Saintes King Lin, yang dipuja sebagai dewa oleh seluruh ras monster, tidak memilikinya. Status dan status skala warna ular piton dalam keluarga Warcraft umumnya tidak tinggi. Cailin juga sedikit takut untuk sementara waktu. Selama periode waktu ini, dia sudah memahami keluarga binatang iblis, dan tahu bahwa keluarga binatang iblis adalah kekuatan yang paling ingin tahu dan sangat ditakuti di benua Doudi. Sekarang, dua pemimpin pasukan ini memperlakukannya dengan sangat hormat, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman, sepertinya dia benar-benar binatang penjaga keluarga Warcraft. Tetapi apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kekuatan darah Phoenix Api? Melihat rasa malu Cailin, Huo Cai Huang tersenyum manis. Cailin, kamu datang ke benua Doudi, itu benar-benar nikmat Tuhan yang besar untuk garis Huo Feng saya. Hanya saja saya tidak berharap binatang penjaga kita dilahirkan seperti ini. Cantik. Xiao Yan, kamu benar-benar beruntung. Hehehehe. Xiao Yan tidak bisa berhenti tertawa. Kailin juga tiba-tiba kurang gugup, hatinya manis, dan wajahnya malu. Untuk sementara waktu, Cailin menjadi fokus perhatian semua orang. Huo Cai Huang membawa Cailin ke kursi di sampingnya dan duduk, dan akhirnya duduk ketika dia melihat hati yang gelisah di depan Cailin. Tetapi ketika Huo Cai Huang ingin mengobrol dengan Cailin untuk mendekat dan mendekat, dua orang lagi masuk di pintu aula. Itu adalah Xiao Zhan dan Nan Erming. Pria yang begitu cantik. Baik Huo Cai Huang dan Chaos Batian tiba-tiba merasakan perasaan yang mencengangkan terhadap Nan Erming, tetapi mulut Huo Honger melebar karena terkejut. Huo Honger menatap Nan Erming, terkejut, dan bersemangat. Dia menyelinap ke kota Juxi beberapa kali untuk menemukannya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Ternyata dia sebenarnya dari keluarga Xiao. Air mata meledak. Dia buru-buru mundur dalam kesempatan yang tidak pantas ini, dan menundukkan kepalanya ketika tidak ada yang memperhatikan. Jantung Huo Honger berdebar kencang, dan rona merah malu muncul di wajahnya. Benar, gadis berbaju merah yang diselamatkan Nan Erming dan Xiao Zhan adalah Huo Honger. Nan Erming dan Xiao Zhan juga tercengang. Pada saat itu, mata Nan Erming hanya merah menyala, dan kegembiraan di hatinya tidak dapat ditambahkan adalah dia. Dia berpikir bahwa lautan manusia yang luas tidak akan pernah bertemu lagi, tetapi itu tepat di depannya saat ini. Dia sedikit bingung dan tidak percaya itu benar. Xiao Zhan dengan bersemangat menyodok Nan Erming dengan jarinya, tapi Nan Erming masih dalam keadaan kesurupan, masih menatap Huo Honger. Xiao Yan berpikir dalam hati, ternyata Huo Honger adalah gadis berbaju merah yang sering digunakan Xiao Zhan untuk menggoda Nan Erming. Dia terbatuk ringan dan berseru, Nan Erming, Xiao Zhan, datang dan temui dua tuan dari keluarga Warcraft. Nan Erming kemudian bangun, dan dengan cepat memulihkan sikapnya dan berjalan ke aula bersama Xiao Zhan, dengan hormat menyapa Chaos Batian dan Huo Cai Huang. Namun, ketika dia baru saja duduk dan mengangkat kepalanya, mata Nan Erming hanya bertemu dengan pandangan diam-diam Huo Honger lagi. Orang-orang sedikit gila. Tentu saja, mata keduanya tidak bisa lepas dari rasa tajam Chaos Batian dan Huo Cai Huang. Tapi Chaos Batian hanya tersenyum dan berhenti memperhatikan. Menurutnya, kecantikan Nan Erming benar-benar bisa membuat hati setiap wanita tergerak. Gadis mana yang tidak menyukai Junlang? Masuk akal bagi Huo Honger untuk lebih memperhatikan mata Nan Erming. Adapun mata Nan Erming sedikit kabur. Pemuda mana yang tidak terpesona oleh kecantikan murni dan murni Huo Hong? Bab 926.
Tapi pikiran wanita selalu lebih halus daripada pria. Dia berkata, Huo Cai Huang samar-samar merasa bahwa hubungan antara Huo Hong'er dan Nan Erming sama sekali tidak sesederhana perasaan yang baik. Mata keduanya sangat berapi-api dan jelas penuh kasih sayang. Mungkinkah Hong'er menyukai pria tampan dari kediaman Xiao ini? Ini tidak akan berhasil. Huo Cai Huang terbatuk 2 kali, mengingatkan Huo Hong'er untuk menghormati identitasnya. Huo Hong'er tersipu, dan buru-buru mencondongkan tubuh ke telinga Huo Cai Huang dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu menundukkan matanya dengan malu-malu, menundukkan kepalanya, melingkarkan jari-jarinya di sudut pakaiannya, dan tersipu seperti apel matang, terlalu malu. Ternyata 2 dermawan yang menyelamatkan Hong'er. Huo Cai Huang berdiri dengan kaget dan membungkuk dalam-dalam kepada Nan Erming dan Xiao Zhan. Terima kasih atas kebaikanmu kepada gadis kecil itu, dan keluarga Warcraft pasti sangat berterima kasih. Xiao Zhan menyeringai, itu tidak layak disebut, itu tidak perlu dikhawatirkan. Jangan berani mengambilnya. Nan Erming buru-buru berdiri dan membalas hormat, keringat halus mengalir dari dahinya. Menebak identitas gadis berbaju merah adalah satu hal, tetapi mendengar Huo Cai Huang mengkonfirmasinya secara langsung adalah hal lain. Nan Erming tidak tahu apakah dia senang atau tidak nyaman saat ini, dan suasana hatinya sangat rumit. Dia bersemangat karena dia tahu nama dan identitas gadis berbaju merah yang dia pikirkan siang dan malam. Namanya Hong'er. Dia adalah putri dari garis keturunan Huo Feng dari keluarga Warcraft, dan dia telah menyelamatkannya. Huo Cai Huang pasti akan memperlakukannya sedikit lebih banyak. Dia khawatir, dengan identitas menonjol Huo Hong'er, mungkinkah dia bersamanya? Dia bahkan sedikit putus asa, atau karena status Huo Hong'er yang menonjol, putri dari keluarga Warcraft, dapatkah dia menikahi seseorang yang tidak memiliki latar belakang dan tidak terlalu kuat? Apa itu mungkin? Ada sedikit kepahitan di hatinya. Melihat perubahan ekspresi Nan Erming dan Huo Hong'er, dia tahu bahwa Nan Erming sangat mencintai Huo Hong'er dan sangat mencintainya. Huo Hong'er juga jelas jatuh cinta pada Nan Erming. Selir memiliki niat kekasih, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan dalam benaknya bagaimana mencocokkan hubungan baik ini untuk Nan Erming. Setelah Huo Cai Huang mengucapkan terima kasih kepada Xiao Zhan dan Nan Erming. Setelah mengobrol beberapa kali lagi, dia tidak bisa tidak berharap bahwa dia bisa memastikan apakah Cailin benar-benar memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan Phoenix Api. Bagaimanapun, induksi perlu diverifikasi. Tentu saja, Xiao Yan memperoleh persetujuan Cailin dengan matanya dan setuju. Untuk menghindari kecelakaan, atas saran Huo Cai Huang dan Chaos Batian, semua orang pindah ke ruang latihan Xiao Yan. Begitu dia memasuki ruang latihan Xiao Yan, Huo Cai Huang tidak sabar untuk memanggil gadis berbaju merah itu ke wajahnya, dan berkata kepada Cailin, saya tidak tahu mengapa, dan saya tidak tahu kapan itu dimulai, kekuatan garis keturunan Huo Feng saya. Satu generasi tidak sebagus satu generasi. Ketika datang ke generasi gadis kecil, itu menjadi lebih tipis dan lebih tipis. Dapat dikatakan hampir tidak ada. Lihatlah dahinya, meskipun ada garis merah samar di dahinya, tapi sepertinya aku tidak bisa menunjukkan bulu. Dia tidak menjelaskan peran Ling Yu, nadanya menjadi semakin serius, dewa ini sangat khawatir. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dalam beberapa generasi, garis keturunan Phoenix Api saya tidak akan memiliki kekuatan darah sama sekali. Cailin, tolong. Kalimat terakhir, tolong, adalah nada memohon. Awalnya, Huo Cai Huang tidak perlu melakukan ini. Kekuatan darah untuk menjaga dua keluarga kerajaan dari keluarga Warcraft pada awalnya adalah misi suci dari binatang penjaga keluarga Warcraft, ular piton yang menelan. Namun, Cailin baru saja tiba dan tidak memiliki rasa memiliki keluarga Warcraft, dan Huo Cai Huang sangat tidak sabar, jadi dia harus ekstra sopan. Saya tidak tahu apakah permohonan Huo Cai Huang yang menggerakkan Cailin.
Entah itu kemalangan keluarga Huo Feng yang membuat Cailin merasakan hal yang sama, atau apakah misi suci binatang penjaga dari keluarga Warcraft telah terbangun secara diam-diam. Cailin merasa tidak nyaman di hatinya tanpa alasan. Apakah saya benar-benar memiliki kemampuan khusus untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan keluarga Huo Feng? Bagaimana mungkin aku tidak pernah tahu? Cailin berkata kepada Huo Caihuang dengan malu, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kamu mengatakan bahwa aku adalah binatang penjagamu. Adalah tugasku untuk mengaktifkan kekuatan darah dari garis keturunan Huo Feng. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Huo Caihuang tercengang, kamu tidak tahu metode rahasia menelan piton. Cailin menggelengkan kepalanya, metode rahasia apa? Huo Caihuang menyimpannya. Cailin baru saja tiba dari benua Doki ke benua Dodi, dan dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah binatang penjaga dari keluarga Warcraft. Tentu saja, dia belum bangun, jadi dia tertawa kecil, lihat aku sangat ingin melupakan semua ini. Kemudian bibirnya sedikit mengerucut, tetapi dia tidak mengeluarkan suara, tampaknya menggunakan beberapa rahasia teknik pada Cailin. Segera, pemandangan aneh muncul di ruang latihan, energi misterius berkibar di dalam ruangan, seperti hujan cahaya psikedelik, semua ditaburkan ke arah Cailin dan meleleh ke dalam tubuh Cailin. Cailin tiba-tiba merasakan perasaan misterius, sedikit linglung, mulutnya setengah terbuka. Tiba-tiba ada lebih banyak informasi tentang metode rahasia di benaknya, seolah-olah metode rahasia sudah ada dalam darah atau kesadarannya, tetapi dia baru mengingatnya sekarang. Metode rahasia benar-benar di luar kognisinya, apakah itu rumit atau misterius? Dan perkiraan kekuatannya jauh dari sebanding dengan metode rahasia yang dia latih sebelumnya. Terlebih lagi, sepertinya ada kekuatan misterius yang perlahan bangkit dalam garis keturunannya, dan metode rahasia yang dia pikir misterius dan sulit dimengerti pada awalnya tiba-tiba dipahami. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Xiao Yan tidak bisa menahan khawatir, ada apa denganmu, Cailin? Cailin menyadari bahwa dia tersesat, wajahnya yang cantik memerah, tidak apa-apa. Kemudian dia mengulangi keajaiban yang terjadi padanya. Huo Caihuang tersenyum dan berkata, ini tidak ajaib, itu awalnya dalam garis keturunan Anda, tetapi tidak dibangunkan sebelumnya. Cailin mengangguk, melihat bahwa mata Huo Caihuang sudah sedikit panas, mengetahui bahwa Huo Caihuang telah menunggu, terlambat, jadi dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dan berkata, sudah waktunya untuk memulai, kepada Huo Honger, yang juga menunggu dengan sabar dan sedikit gugup. Kemudian, dengan tangisan genit, dia melompat dan mengguncang tubuhnya, dan tiba-tiba berubah menjadi ular piton yang besar. Piton yang menelan telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di benua Doudi, dan tidak ada yang melihat penampilannya. Itu tidak terlalu besar, panjangnya hanya belasan kaki, dan seluruh tubuhnya menyilaukan dengan warna-warna yang indah, cahaya yang sangat menyilaukan meledak. Itu sangat indah. Saya pikir itu mirip dengan ular, tetapi saya tidak berharap itu benar-benar berbeda, itu tidak sebanding sama sekali. Seseorang memuji, ini melolong, omong kosong. Ziying tidak bisa mendengarkan lagi, piton menelan surga, seperti namanya, itu bisa menelan langit dan memakan bumi ketika kuat, itu adalah binatang suci. Apakah ular sebanding satu sama lain? Ya, apa yang kamu ajarkan adalah Xiao Zhan menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan, dan menjulurkan lidahnya dengan malu. Bahkan jika dapat dibandingkan, tidak dapat dibandingkan, Cailin adalah nyonya keluarga Xiao. Xiao Yan mengerutkan kening, karena bentuk piton menelan Cailin saat ini sedikit berbeda dari apa yang dia lihat di benua Doki. Apakah perubahan sejak promosi ke Dodi, atau perubahan sejak garis keturunan dibangkitkan? Xiao Yan bertanya-tanya, tapi Huo Caihuang sangat gugup di matanya yang terbakar. Keluarga Huo Feng mencari ular sanca menelan dari generasi ke generasi,
dan akhirnya menemukannya ketika hampir putus asa, tetapi ketika ular sanca menelan ada di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir atau sedikit gelisah. Lama tahun dapat mengubah banyak hal. Heaven Swallowing Python dari benua di mana Ki asal Kaisar Abyss tidak dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunan klan Phoenix Api yang sudah layu. Apa yang harus saya lakukan? Bab 927. Huo Honger sama gugupnya dengan Huo Cai Huang. Atas titik kecil, tetapi tidak seperti Huo Cai Huang yang khawatir tentang warisan garis keturunan Huo Feng, Huo Honger peduli dengan kekuatan garis keturunan setelah diaktifkan. Dalam keluarga Warcraft, mengenakan halo Raja Warcraft, tetapi karena kekuatan darah layu, tidak ada kekuatan yang cocok. Betapa menyedihkan. Meskipun bawahannya masih menghormati, Huo Honger tahu bahwa itu hanya menghormati identitas keluarga Huo Feng. Dia selalu ingin kekuatan darah diaktifkan, sehingga dia dapat memiliki sesuatu yang tidak lagi selalu dilindungi saat dia keluar. Sekarang dia akhirnya menantikan saat ini. Dia menantikannya dan sangat gugup. Dia tidak tahu sejauh mana Python yang menelan dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Apakah itu diaktifkan sebagian, atau diaktifkan sepenuhnya? Nan Erming juga sangat gugup. Tidak, ini lebih rumit daripada gugup. Dia dengan tulus berharap bahwa kekuatan garis keturunan Huo Honger dapat diaktifkan, tetapi dia khawatir bahwa setelah pengaktifan kekuatan garis keturunan Huo Honger, jarak antara dia dan dia akan semakin besar. Lapisan cahaya jernih bersinar dari ular piton yang menelan, dan itu dipenuhi dengan lampu warna-warni. Halo, sisik warna bergerak. Sisik warna Heaven Swallowing Python menjalankan dendam, menatap mata Huo Honger yang berkedip dengan sinar cahaya berwarna-warni. Sinar cahaya berwarna-warni tampaknya memiliki kekuatan untuk mengintimidasi hati orang, tetapi ketika mereka melihat genangan darah mengalir keluar dari tubuh Huo Honger, mereka berkumpul di depan tian-tian piton tidak jauh. Menelan dua tatapan piton terjalin di depannya, menjalin darah Fury Honger menjadi rune yang aneh, dan kemudian pikiran tian-tian piton bergerak, permukaan tubuh bersinar dengan cahaya, dan benang ki pertempuran berwarna-warni tetap ada, berubah menjadi ular kecil masuk ke rune aneh. Secara bertahap, rune mulai bersinar, dan secara bertahap mengeras. Hanya saja ada sedikit dendam yang terjerat di tengah rune. Mungkin kondensasi rune tidak mudah. Ini mungkin juga pertama kalinya Cailin menggunakan teknik rahasia ini, dan rune belum sepenuhnya dipadatkan. Ada suara halus, dan rune yang akan terbentuk kemudian dipecah menjadi titik cahaya halus yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Sukses atau gagal, semua orang stagnan. Huo Cai Huang dan Huo Honger sedikit terkejut. Cailin juga tercengang. Dia tidak tahu apakah kegagalan ini berarti dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan darah dari garis keturunan Fire Phoenix. Huo Cai Huang juga tidak tahu. Binatang penjaga dari keluarga Warcraft memiliki kemampuan dan rahasia untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan keluarga Chaos dan keluarga Fire Phoenix. Menekan bibirnya dengan erat, Huo Cai Huang sangat tidak mau. Coba lagi. Itu saja, sama seperti kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Cailin mengangguk dan melemparkan teknik rahasia lagi, matanya memadat menjadi seberkas cahaya. Bangun kembali rune. Kedua kalinya, Cailin menjadi lebih mahir dalam penggunaan teknik rahasia. Rune cerah dan jelas, kecepatan pemadatan jauh lebih cepat, dan ada fluktuasi samar. Semua orang dapat melihat bahwa pemadatan rune telah mencapai momen kritis terakhir, dan semua orang sangat gugup. Tidak ada yang lain dalam pikiran Cailin. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan misi suci menjadi binatang penjaga keluarga Warcraft. Dia bernapas ringan, matanya berubah lagi, dan dendam berwarna-warni mengalir ke rune. Dalam sekejap, rune itu bergetar, dan cahaya yang menyilaukan menyala. Benar-benar padat. Rune itu segera mengalir ke dahi Huo Honger seperti aliran cahaya berwarna-warni, membawa napas darah, dan garis-garis samar di dahi Huo Honger tiba-tiba menunjukkan penampilan bulu.
Itu hanya jauh lebih kabur daripada Huo Cai Huang. Segera setelah itu, Huo Honger memiliki fluktuasi dendam yang agung. Doki merah menyala segera meledak, membentuk gambar virtual Phoenix merah menyala di sekitar Huo Honger. Phoenix merah menyala adalah gambar virtual. Di ruang latihan, Anda dapat samar-samar mendengar kicau burung yang renyah namun halus, seolah-olah ada ratusan burung yang terbang ke langit, dan Anda dapat mencium aroma bunga, seolah-olah ruang latihan penuh dengan warna ungu dan merah cerah, yang luar biasa. Melihat Huo Honger seperti burung phoenix yang melebarkan sayapnya untuk terbang, mengayunkan senyum cerah sepenuhnya, Huo Cai Huang tidak bisa menahan tangis kegirangan. Chaos Tyrant dan Chaos Immortal juga sangat gembira. Namun, gambar virtual Phoenix merah menyala terlalu buram. Setelah terbang di sekitar Huo Honger beberapa kali, itu memudar dan akhirnya runtuh. Bulu-bulu yang terlihat samar di dahi Huo Honger menghilang, hanya beberapa jejak samar yang tersisa dari garis-garis merah. Semua orang tercengang, apa yang terjadi? Pikiran Huo Honger bergerak, dan ki pertempuran merah menyala berputar lagi. Tetapi tidak ada gambar virtual Phoenix yang muncul, seolah-olah semua itu hanyalah mimpi indah yang terjaga. Air mata mengalir di mata Huo Honger dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir. Ini seperti orang buta, hanya melihat cahaya, tetapi cahaya itu hanya sesaat, dan kemudian mata masih gelap seperti sebelumnya, lebih baik tidak melihat cahaya. Semua orang tahu betapa kehilangan seperti itu akan menimpa Huo Honger, dan mereka semua merasa sakit hati. Nan Erming hampir patah hati, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Cailin, yang melingkar di udara, merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia telah mencoba yang terbaik, dan karena tidak ada yang salah dengan teknik rahasia ini, dia tidak mengerti mengapa ini terjadi, apakah dia tidak memiliki kemampuan itu, atau teknik rahasianya tidak valid. Tapi itu jelas sukses. Huo Cai Huang menarik pegangan Huo Honger di tangannya dan merasakannya, dan keterkejutannya langsung tenggelam, memperlihatkan ekspresi yang agak bingung. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan di bawah tatapan bertanya yang dikumpulkan oleh kerumunan, saya tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat ragu, dia melanjutkan, hanya dengan memadatkan gambar hantu Phoenix di garis keturunan Phoenix saya dapat sangat meningkatkan kekuatan saya. Untuk menyingkat gambar hantu Phoenix api, kekuatan garis keturunan harus diaktifkan sampai batas tertentu, dan tingkat aktivasi kekuatan garis keturunan menentukan kejelasan gambar hantu Phoenix. Metode rahasia menelan piton efektif, dan efektif untuk mengaktifkan kekuatan darah-darah Phoenix api saya. Adapun mengapa hantu Phoenix api akan runtuh, saya tidak tahu. Saya baru saja menjelajahi kekuatan darah Honger, itu memang diaktifkan sedikit. Selain itu, Huo Cai Huang menunjuk ke dahi Huo Honger, urat bulu Phoenix juga lebih jelas dari sebelumnya. Ini membuktikan bahwa skala warna dapat mengaktifkan darah garis keturunan Phoenix api saya. Hanya saja efeknya tidak jelas. Kita perlu mencari penyebabnya. Mungkinkah, apakah karena kegagalan sebelumnya? Gumam Cailin. Jika ini masalahnya, maka Huo Honger terlalu salah dan menjadi korban teknik rahasia pertama Cailin. Setelah memikirkannya sebentar, Huo Cai Huang menyangkal, seharusnya tidak. Aktivasi kekuatan garis keturunan Huo Feng hanya bisa dikatakan sukses atau gagal. Saya belum pernah mendengar mutasi seperti itu. Tapi jelas, meskipun yang pertama waktu gagal karena berbagai alasan tapi yang kedua berhasil. Mungkin Cailin atau Honger melewatkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Chaos Batian, yang belum pernah berbicara pada saat ini, dan dia perlahan menebak, mungkinkah, terkait dengan kekuatan ular sanca yang menelan. Jika kekuatannya tidak cukup, kekuatan ki pertempuran tidak akan berkurang cukup, apakah mungkin untuk tidak mengaktifkan kekuatan garis keturunan Phoenix api? Anda harus tahu bahwa Phoenix api adalah binatang ilahi, dan kekuatan garis keturunan binatang ilahi tidak begitu mudah diaktifkan.
Mata semua orang tambah menyala, kemungkinan ini cukup besar. Huo Honger tiba-tiba berteriak. Itu benar-benar mungkin. Ketika rune warna-warni pertama kali memasuki tubuh, saya merasa seolah-olah ada napas leluhur dalam darah saya, dan sepertinya mendengar panggilan dari suatu tempat dan mulai bangun. Perasaan itu sangat misterius, tetapi saya benar-benar merasakannya. Bab 928. Kemudian, saat kekuatan rune warna-warni terus disuntikkan ke meridian, kecepatan kekuatan itu terbangun lebih cepat, dan secara alami hantu Phoenix api dipadatkan. Saya ingat, ketika hantu Phoenix api dipadatkan, runtuh, warna-warni di dalam tubuhku. Energi rune juga tampaknya telah terkuras. Mungkin karena ini, setelah mendengarkan deskripsi rinci Huo Honger tentang situasi pada saat itu, semua orang hampir yakin bahwa, seperti yang telah ditebak Chaos Batian, alasan kurangnya kekuatan Cailin. Cailin tidak membantu tetapi merasa sedikit bersalah. Cai Huang segera memandang Cailin dan berkata dengan tenang, "Lihat dirimu, apa yang membuatmu bersalah? Kami berterima kasih karena sudah terlambat." Kemudian dia tertawa, "Gadis bodoh, selama kamu menemukan alasannya, bukankah itu masalah beberapa hari atau beberapa hari untuk meningkatkan kekuatanmu?" Kemudian dia memandang Chaos Batian, melihat Chaos Batian mengangguk, dan berkata kepada Xiao Yan, "Xiao Yan, aku punya permintaan yang kejam. Tolong katakan." Xiao Yan mengangguk. "Kami ingin membawa Cailin kembali ke keluarga Warcraft, dan menggunakan metode rahasia keluarga Warcraft kami untuk meningkatkan kekuatan Cailin dengan cepat. Bolehkah saya?" Huo Cai Huang bertanya, matanya penuh harapan. "Cepat meningkatkan kekuatannya." Mata Xiao Yan menyala, dan dia tidak langsung setuju, tetapi diam-diam menatap Huo Cai Huang. Cailin memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan Huo Feng, harus pergi ke keluarga Warcraft. Tapi Xiao Yan khawatir, tidak ada kekurangan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat di benua Doudi, tetapi mereka sering membayar harga yang menyakitkan seperti fondasi yang tidak stabil atau kekuatan yang terjebak dalam kemacetan dan tidak lagi mampu untuk maju 1 inci. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak akan pernah izinkan. Mata Xiao Yan tidak menyembunyikan pikirannya sama sekali. Huo Cai Huang dapat memahaminya secara alami. Dia tersenyum ringan, dan berkata, "Jangan khawatir, metode rahasia keluarga Warcraft kami tidak memiliki gejala sisa. Selain itu, Cailin adalah santo pelindung kita." Senyum menyebar dari sudut mulut Xiao Yan. Tapi Xiao Yan sangat penasaran, ada metode rahasia seperti itu di dunia. Dia tidak berbicara, hanya menatap Huo Cai Huang dengan penuh minat. "Anak ini, bukankah dia ingin kita menggunakan teknik rahasia ini untuk membantunya dengan cepat meningkatkan kekuatan beberapa anggota inti keluarga Xiao?" Huo Cai Huang tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ini adalah metode rahasia. Tetapi ini bukan metode rahasia. Bukannya tidak dapat dikatakan, karena orang yang bukan dari keluarga Warcraft tidak dapat menggunakannya." Melihat kehilangan Xiao Yan, Huo Cai Huang tidak bisa menahan senyum. Dia melanjutkan, "Begitu Anda membicarakannya, Anda akan mengerti. Dalam domain keluarga Warcraft, dengan bantuan energi Leyland yang unik, anggota garis keturunan raja bergiliran untuk membungkus skala warna dengan energi sejati asli yang kacau, dan kemudian mengirim orang untuk bertarung melawan skala warna, untuk menguras ki pertempuran di tubuhnya, dan ulangi lagi dan lagi untuk mencapai tujuan peningkatan cepat kekuatannya. Sumber ki sejati yang kacau dan bahkan ki murni juga merupakan ki terkuat, yang dapat memperkuat meridiannya dan memberi makan ki pertempurannya. Jadi ya, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Cailin tidak hanya akan mengumpulkan apapun penyakit tersembunyi, tetapi Anda juga akan mendapatkan manfaat yang tidak terduga. Semua orang tidak bisa tidak terpana." Xiao Yan sudah gembira. Dipelihara oleh energi kemarahan yang kacau selama bertahun-tahun sama saja dengan mencuci tendon dan memotong sumsum. "Aku tidak keberatan.
Dia tersenyum dan menatap Cailin. Kurasa, Cailin juga tidak keberatan. Cailin tentu saja tidak keberatan. Sebagai binatang penjaga dari keluarga Warcraft, ia adalah anggota dari keluarga Warcraft. Kembali ke keluarga untuk sementara waktu untuk berkontribusi pada keluarga Warcraft adalah wajib. Namun, baru pada saat itulah Xiao Yan akan dipisahkan dari Xiao Yan dalam beberapa hari. Cailin cukup enggan. Bagaimana pikiran Cailin bisa kacau dan kacau ketika dia sudah tua dan dewasa? Chaos Batian tertawa dan berkata kepada Xiao Yan, "Xiao Yan, kita sudah lama tidak keluar, jarang sekali datang ke kota Juxi, dan Honger suka hidup, jadi biarkan Honger berkeliling, aku dan Cai Huang, aku ingin mengganggumu sebentar, apakah itu nyaman?" Xiao Yan sangat gembira. Tidak pernah terdengar bagi dua penguasa utama keluarga Warcraft untuk menggurui kekuatan mana, apalagi kekuatan mana yang mereka tinggali. Ini hanyalah kehormatan besar bagi keluarga Xiao. Xiao Yan sangat terkejut, Cailin sangat berterima kasih atas pengertian Chaos Batian, dan Jenny mengerti lebih banyak arti. Chaos Batian dan Huo Cai Huang akan tinggal di Xiao Mansion untuk beberapa waktu. Mereka pasti telah menjaga Cailin alasan menginginkan Xiao Yan dan Cailin untuk bersatu kembali untuk beberapa waktu lagi, tetapi tidakkah mereka ingin menggunakan ini untuk memberikan indikasi yang jelas kepada pasukan musuh Xiao Fu dan memberi Xiao Fu arti tempat berlindung? Benar saja, Jenny segera menyadari bahwa Huo Cai Huang dan Chaos Batian saling memandang dan tersenyum penuh arti. Kemudian Huo Cai Huang bercanda kepada Xiao Yan, "Kalau begitu kamu sengsara, dia bisa minum banyak, dan dia tidak minum anggur yang sangat enak." Hahaha. Chaos Batian tertawa, "Aku tidak akan padam sebelum aku datang, kepadaku bahwa anggur di rumah Xiao jauh lebih baik daripada anggur yang biasanya aku minum, dan," dia menunjuk ke Long Yi, "tidak bisa dihancurkan mengatakan bahwa anak naga guntur emas 9 yang mendalam ini sangat mabuk sehingga dia bahkan tidak bisa minum keabadian, aku benar-benar ingin bertarung dengannya." Lalu dia berkata kepada Long Yi dan Nulong, "Kalian adalah saudara yang abadi, jadi aku tidak perlu bersikap sopan. Kalian berdua, kalian harus menemaniku minum. Ini cukup berani untuk bertarung dengan junior." Chaos Tyrant tidak peduli apa yang semua orang memandangnya, dia berkata kepada Xiao Yan lagi, "Xiao Yan, tetaplah bersama Cailin, jangan khawatir tentang Lao Su." Kemudian dia membuat mulut Zenny dengan kasar, "Itu, oh, gadis dari keluarga Zen, sedangkan, untukmu, temani saja Cai Huang." Melihat ayahnya begitu bahagia, Chaos Immortal sudah melupakan urusannya, jadi dia mengingatkannya pada waktu yang tepat, "Ayah, Cailin membutuhkan setiap waktu miliknya, pembalasan dendam terkuras. Butuh banyak waktu untuk pulih, apakah Anda masih ingat pil obat Xiao Yan yang saya katakan?" Chaos Tyrant tertegun sejenak, lalu dia bertepuk tangan dan tertawa. "Dilihat dari ingatanku, aku melupakannya. Pil pemulihan Xiao Yan telah menimbulkan sensasi di seluruh benua." Huo Cai Huang juga ingat, dengan senyum kuat di matanya yang indah, dia berkata, "Xiao Yan, kami ingin membeli lebih banyak Sunwen Clearing Spirit Liquid darimu, tidak apa-apa." Xiao Yan tersenyum, "Tentu saja. Itu adalah obat yang membuat kedua senior memandang rendah Xiao Yan. Berapa banyak yang dibutuhkan? Saya akan mengatur seseorang untuk memperbaikinya." Tunggu. Melihat bahwa Xiao Yan memiliki niat untuk saling memberi, kekacauan menjadi sombong. "Xiao Yan, jika kamu tidak ingin memberikannya, kami akan membelinya." Beli. Xiao Yan tidak mengerti artinya untuk sementara waktu. Cairan pembersih 3 pola itu hanya hadiah. Chaos Tyrant membuka mulutnya. Secara alami, itu adalah hadiah. Belum lagi itu untuk Cailin. Huo Cai Huang tersenyum dan berkata, "Ya belilah, karena jumlahnya mungkin relatif besar." Jumlah besar. Seberapa besar itu? Tidak peduli seberapa besar jumlahnya, tidak bisakah Xiao Fu membelinya? Chaos Batian tersenyum dengan berani dan berkata, "Jumlahnya tidak terlalu besar. Cailin hanya 1 bintang. Demi keamanan,
Saya memperkirakan itu harus dinaikkan menjadi setidaknya 5 bintang. Tentu saja, saya perlu menyiapkan obat-obatan sebanyak mungkin untuk memulihkan dendam. 100.000 botol. 100.000 botol. Tidak terlalu besar. Semua orang terkejut. Dengan popularitas cairan spiritual Clearing Sunwen, harga cairan spiritual Clearing Sunwen tidak semahal awalnya, tetapi membeli 100.000 botol juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Seperti yang diharapkan dari pemilik keluarga Warcraft, itu adalah tangan yang besar untuk membuat tembakan acak. Mengapa? Apakah ada kesulitan? Chaos Batian memandang Xiao Yan dengan tatapan penuh nafsu dan bertanya. Xiao Yan menstabilkan pikirannya, menjadi tenang dan tersenyum. Tidak masalah, saya jamin pemurnian akan selesai ketika Anda pergi. Namun, alih-alih membeli, itu memberi. Mengangkat tangannya untuk menghentikan keinginan Chaos Tyrant untuk berbicara, Xiao Yan menatap Cailin dengan kelembutan di matanya, dan berkata, Cailin adalah binatang penjaga keluarga Warcraft, aku suaminya, dan 100.000 botol Sunwen Clear spiritual ini. Cairan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saat itu saya memberi Cailin dan Cailin sedikit pemikiran untuk keluarga Warcraft. Hati Cailin sangat manis, dan hati Xiaoqi, King Muer, dan Jenny juga manis, meskipun mereka semua tahu bahwa Xiao Yan pasti akan melakukan ini. Chaos Batian dan Huo Cai Huang mengangguk sebagai penghargaan. Huo Cai Huang bercanda kepada Cailin, Cailin, kamu telah menemukan suami yang baik. Ini bukan pemikiran kecil, ini adalah hadiah besar. Tetapi berkata kepada Xiao Yan, kami punya pendapatmu, tapi kami tetap membelinya. Melihat Xiao Yan ingin bertarung, Huo Cai Huang mengacungkan jari telunjuknya dan berkata, dengarkan aku, Cailin adalah binatang penjaga keluarga binatangku, adalah anggota keluarga Warcraftku. Adalah tanggung jawab keluarga Warcraft saya untuk meningkatkan kekuatannya, belum lagi dia harus mengaktifkan kekuatan garis keturunan keluarga Huo Feng saya, yang sudah merupakan bantuan besar bagi keluarga Huo Feng saya. Oleh karena itu, 10 ini saya tidak bisa membiarkan Anda kirim 10.000 botol Sunwen Clear Spiritual Liquid. Lagi pula, tidak lama kemudian Cailin tiba, dan Anda dan pasangan Anda akan berpisah. Kami tidak tahu berapa tahun lagi. Kami sudah sangat menyesal. Pengeluaran. Apakah Anda masih berpikir berapa banyak keluarga Warcraft kami berutang pada suami dan istri Anda? Selain itu, jika ini tersebar, apa yang akan menjadi wajah keluarga World of Warcraft saya? Pada akhirnya, dia berada di posisi tinggi, dan kata-katanya tak tertahankan. Berbicara tentang kurangnya persahabatan dan wajah keluarga Warcraft, apalagi yang bisa dikatakan Xiao Yan? Dia harus tutup mulut, tetapi ekspresinya masih bertahan. Bab 929. Melihat Xiao Yan masih tidak mengangguk, Chaos Immortal berjalan ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan sekarang? Apa? Chaos Immortal pura-pura kesal, aku sangat menyesalinya sekarang, mengapa saya melakukannya di tempat pertama? Saya tidak berharap untuk meminta Anda banyak cairan spiritual Clearing Sunwen. Jika Anda memiliki cukup cairan spiritual Clearing Sunwen, Anda tidak akan terlempar sejauh ini. Sebuah tawa terdengar. Angry Dragon berkata sambil tersenyum, cair Sunwen Kingling dijual di mana-mana, kamu membelinya. Chaos Immortal melirik Angry Dragon, kamu tidak perlu uang untuk membelinya sendiri. Saat itu, adikku kakak dan adik tidak datang, saya minta dia untuk itu, tetapi dia tidak akan memberikannya kepada saya. Beri saya dan saya akan memberinya uang. Potong, bodoh. Hahaha. Semua orang tertawa. Long Yi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, dan berkata dengan serius, tapi setelah 5 bintang, efek dari cairan pembersih 3 pola tidak akan bagus. Chaos Immortal menatap Long Yi dengan marah, otak naga yang marah itu tidak bagus, dan otakmu juga tidak bagus. Saya menggunakannya. 1 botol memulihkan ketidakpuasan, bagaimana dengan 10 botol?
100 botol. Saya minum cairan Sunwen Qingling sebagai minuman, bukan. Lagi pula, saya tidak perlu uang. Sial, apakah itu tidak apa-apa? Oh, jangan katakan, untuk orang kaya, ini benar-benar solusi. Namun, Long Yi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kedengarannya masuk akal. Namun, bahkan jika kamu makan cairan spiritual clearing Sunwen sebagai makanan, kamu tidak akan dapat meningkat secepat ayahku. Kegembiraan Long Yi dan Furious Long sepertinya mabuk lagi oleh Chaos Immortal. Mata Chaos Tyrant gelap dan cerah, berharap seseorang di keluarga Xiao akan terus mengobrol, sehingga dia bisa mendengar petunjuk mengapa Xiao Yan bisa berkembang begitu cepat. Sangat disayangkan bahwa semua orang di keluarga Xiao hanya tersenyum dengan sadar dan diam. Xiao Yan jelas tidak ingin melanjutkan topik ini, dan terbatuk ringan, karena kedua patriark sangat sopan, Xiao Yan tidak sopan. Namun, karena saya membelinya dari saya, harganya akan didiskon menjadi 2, saya harap dua patriark tidak akan menolak lagi. Jika saya bisa menghemat setengah dari uang itu, saya tidak akan sopan kepada Anda. Hahaha, Chaos Batian tertawa terus terang. Tapi Xiao Yan belum selesai berbicara, juga. Xiao Yan memandang Cailin, lalu pada Chaos yang tak dapat dipadamkan dan naga yang marah, dan mengeluarkan banyak botol giok dari Naji dan berkata, ini dia, obat rahasia saya yang tidak diturunkan, disebut si Umaru Pil, mungkin berguna untuk Cailin, Immortal, Furious Dragon dan Gadis Honger. Kecuali Anda, tidak ada yang tahu keberadaannya. Huo Honger, dan Nulong semua tahu arti dari kata-kata terakhir Xiao Yan, dan mereka semua dengan gugup menantikannya. Akankah obat rahasia yang diambil Xiao Yan dengan sungguh-sungguh akan memiliki efek yang mengejutkan? Setelah mendengarkan pengenalan Xiao Yan tentang kemanjuran dan penggunaan pil budidaya sumsum, mata Chaos Batian, Huo Cai Huang, kekacauan yang tidak dapat dipadamkan, Huo Honger dan mata naga Furious semuanya lurus. Begitu saya mendengar efek dari si Umarudan, saya sudah lurus. Apakah ada ramuan ajaib seperti itu di dunia? Jika bekerja sama dengan Chaos Truki dari keluarga Warcraft, kekuatan fisik Cailin tidak akan jauh lebih buruk daripada keluarga Chaos saat dia keluar dari Bea Cukai. Chaos Immortal hanya menatap Xiao Yan, karena naga yang marah telah berteriak, oke Xiao Yan, pil budidaya sumsum ini sangat berguna bagiku dan Immortal, kamu tidak memberi tahu kami. Apakah kamu masih bersaudara? Xiao Yan diam-diam berkata, ini rusak, dan harus berbohong. Pada saat itu, tidak ada bahan obat. Hanya setelah kami mendapatkan lumut segel roh itu, kami memperbaikinya. Tapi Xiao Yan benar-benar tidak pandai dalam hal itu. Bohong, dia tersipu. Namun, Chaos Immortal dan Furious Dragon tidak terus menyelidiki Xiao Yan, siapa yang tidak punya rahasia. Mereka hanya bercanda saudara. Seolah berusaha menyembunyikan rasa malunya, Xiao Yan segera mengangkat tangannya dan melambaikan setumpuk di depan orang banyak. Tidak bisa dihancurkan, ini adalah pil huntian yang Anda inginkan. Kata pil huntian, tampaknya memiliki kekuatan magis, dan 4 anggota keluarga Warcraft tertarik pada pil huntian karena keterkejutan mereka pada pil budidaya. Chaos Batian dengan senang hati berkata, Xiao Yan, dengan kumpulan pil Chaotian Anda, keluarga binatang saya akan memiliki perlindungan untuk menghadapi semua perubahan. Kemudian, Chaos Batian tidak bisa menahan nafas lagi, keluarga binatang saya bergantung pada keuntungan fisik bawaan selalu meremehkan pil obat, tetapi sejak mengetahui kemanjuran pil obat Xiao Yan, dewa ini harus mengakui bahwa pentingnya pil obat tidak dapat diabaikan. Anda akhirnya setuju, lebih penting. Huo Cai Huang bercanda, dan kemudian tersenyum bahagia, omong-omong, untungnya kita membiarkan Wuxi pergi ke gua darah pemotongan dan dia berteman dengan Xiao Yan, jika tidak, bagaimana kamu bisa begitu emosional? Bagaimana aku bisa menemukannya? Heaven Swallowing Python.
Chaos Immortal, Xiao Yan, dan Furious Dragon sama-sama mengingat kenalan beberapa orang ketika mereka pertama kali bertemu, dan mereka semua tersenyum dengan sadar ketika mata mereka bertemu. Ini mungkin takdir. Menyipitkan mata di sudut mata Xiao Yan, Chaos Chow cemberut pada tumpukan huntian dan mengingatkan Chow Batian, ayah, saatnya memberi uang. Chaos Batian tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Anak ini, tidakkah menurutmu aku akan tetap membayar hutangku? Tetapi ketika dia benar-benar ingin memberikan uang, Chaos Tyrant tiba-tiba menyadari bahwa meskipun huntian pil bukan dari peringkat tinggi, keampuhannya bisa disebut Heaven Defying, dan itu juga merupakan ramuan non-legendaris untuk penggunaan Xiao Fu sendiri, dan tidak ada cara membelinya di pasar. Tumpukan besar pil langit berlumpur tidak dapat dibeli dengan sedikit uang. Dan dia belum bisa meminta harga. Jika dia bertanya, itu akan terlalu tidak sopan kepada tuan dari keluarga monsternya. Hal yang paling memalukan adalah dia tidak punya uang sebanyak itu. Bab 930. Keluarga Warcraft tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Umumnya, mereka mandiri dalam kebutuhan mereka. Tidak banyak tempat untuk menggunakan koin emas dan koin naga, jadi tidak banyak cadangan mata uang. Chaos Batian khawatir. Dia memandang Huo Cai Huang, dan melihat Huo Cai Huang menatapnya sambil tersenyum seolah-olah dia ingin membuat lelucon. Dia memandang Chaos Immortal, dan ketika dia melihat Chaos Immortal, dia tidak menatapnya sama sekali, tidak. Hanya apakah dia tidak melihatnya, dia juga menatapnya ke langit. Anak baik, mengapa Anda tidak mengingatkan saya untuk membawa lebih banyak uang sebelum saya datang? Jelas bahwa saya ingin melihat lelucon Anda. Mendengus. Ingin melihat lelucon Lao Su. Tidak ada pintu. Chaos Batian yang tegak dan tegak memelototi Chaos Immortal, dan berkata kepada Xiao Yan, Xiao Yan, jujur saja, aku tidak membawa banyak koin bertanda naga kali ini. Bagaimana kalau aku menukar barang dengan Chaos Tiandanmu? Mendengarkan Chaos Batian kata-kata ini, meskipun semua orang dapat melihat bahwa Chaos Batian sengaja ditipu oleh Chaos Insolvent, tetapi mereka semua masih terpana. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa keluarga Warcraft juga merupakan keluarga super? Dapat dilihat sejauh mana keluarga Warcraft tertutup dari dunia luar. Xiao Yan tersenyum, jika bukan karena wajah keluarga Warcraft, dia tidak akan berencana untuk menerima pembayaran obat, jadi dia mengangguk acuh tak acuh. Chaos Tyrant merasa lega dan bertanya, apakah inti sihirnya baik-baik saja? Inti sihir. Mata Xiao Yan berbinar, berapa level inti iblis yang akan diambil oleh penguasa keluarga Warcraft? Xiao Yan tidak bisa tidak menantikannya. Tidak hanya Xiao Yan, semua orang di kediaman Xiao menantikannya. Namun segera, antisipasi berubah menjadi kejutan, dan segera berubah menjadi ekstasi. Inti sihir di Chaos Batian Naring tampaknya tidak ada habisnya, dan mereka adalah 7 bintang atau 6 bintang, dan mereka ditumpuk satu persatu di depan semua orang. Saya tidak tahu apakah itu sudah berakhir atau tidak. Chaos Batian menghentikan pembuangan, dan bertanya kepada Xiao Yan dengan cukup bangga, ada sekitar 100 inti iblis bintang 7 dan 1000 atau lebih inti iblis bintang 6. Haruskah itu cukup? Cukup, cukup, cukup. Melihat tumpukan inti iblis yang bersinar dengan segala macam sinar cahaya yang menyilaukan di bawah sinar matahari, Xiao Yan dan semua orang lupa apa artinya, tenang. Mereka semua tercengang, mata mereka bersinar dengan cahaya keemasan. Ya Tuhan, apakah ini tulisan tangan kepala keluarga Warcraft? Apakah Anda ingin menakut-nakuti orang atau menunjukkan kekayaan sebenarnya dari keluarga Warcraft? Atau apakah Anda ingin berkelahi dengan putra Anda sendiri? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa tumpukan inti iblis ini tidak ada artinya di mata Chaos Batian sebagai kepala keluarga Warcraft, yang mengendalikan banyak binatang? Bagaimana bisa ada lebih sedikit inti iblis? Tapi sepertinya inti sihir di Chaos Batian Ring belum dicurahkan. Seharusnya ada lebih banyak lagi. Bawa beberapa pil budidaya sumsum. Efek pil budidaya pada keluarga Warcraft tidak kecil.
Tidak, Anda tidak boleh terlalu serakah. Anda memiliki begitu banyak 6 atau 7 inti iblis bintang. Terobosan King Muer, Nan Erming dan Ziying ke Seven Stars sudah dekat. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menenangkan kegembiraannya, mencoba yang terbaik untuk memperlambat detak jantungnya, dan berkata, kekacauan patriark. Paman, kekacauan Batian menyela Xiao Yan. Oke, Xiao Yan mengangguk dan berkata, Paman, nilai inti ajaib ini jauh dari 100.000 botol cairan spiritual Sunwen Clear dan pil berlumpur itu, tetapi itu sangat penting bagi keponakan kecilku, dan keponakan kecilku adalah tidak sopan kepada pamanku. Sekarang, terima kasih Paman atas hadiahmu yang murah hati. Chaos Batian tersenyum nyaman. Untuk ketidaksopanan Xiao Yan, tetapi juga untuk kata-kata Xiao Yan yang jelas dan belak-belakan. Dia tidak suka berurusan dengan manusia karena manusia memiliki terlalu banyak bunga dan usus. Dia suka orang pintar, dan dia lebih suka orang pintar yang lugas. Xiao Yan adalah tipe yang dia suka. Akibatnya, Chaos Batian menunjukkan sisi tanpa hambatannya hanya kepada orang-orang yang dia sukai dan dekat dengannya, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Haha, nak. Kamu bisa mengalahkan Sempoa dengan sangat baik. Xiao Yan dan semuanya tiba-tiba merasa tidak nyaman, tertegun sejenak. Tapi Chaos Batian tersenyum dan melanjutkan, itu, ada berapa pil? Juga, pil bagus apa lagi yang kamu punya? Beritahu pamanmu bersama-sama. Ternyata ini apa? Semua orang menghela napas lega. Huo Cai Huang berkata dengan lebih bercanda, Batian, apakah kamu sudah bangun? Sekarang kamu tahu cara memesan pil obat. Xiao Yan hampir tertawa. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang akan percaya bahwa kepala keluarga Warcraft memiliki temperamen yang menyenangkan? Melihat Chaos Immortal mengedipkan matanya dan mengangguk diam-diam, Xiao Yan memaksakan senyum, dan berkata kepada Chaos Tyrant, pil kultivasi hilang. Melihat Chaos Tyrant, Xiao Yan segera menurunkan kelopak matanya. Dia akhirnya tertawa, dan melanjutkan, namun, saya memiliki cadangan bahan obat yang cukup untuk menyempurnakan pil budidaya sumsum, dan saya jamin Anda dapat membawa 200 sisik warna. Apakah itu cukup, Paman? Chaos Batian tidak menjawab sebagai gantinya. Xiao Yan berbalik untuk melihat Chaos Immortal, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, tidak senang, Xiao Yan, keabadian itu baik, tetapi kamu tidak belajar, bagaimana kamu bisa belajar darinya untuk bermain trik di Laosu? Jangan terengah-engah di masa depan. Kalau tidak, aku akan tinggal di sini bersamamu dan tidak pergi. Minum miskin Anda anak laki-laki. Hahaha. Xiao Yan merasa bahwa Chaos Batian terlalu menarik, jadi dia juga dengan berani bercanda, kalau begitu aku hanya bisa terus megap-megap, kamu tinggal di sini, aku bisa melawan Kaisar Benua berjalan menyamping. Ada ledakan tawa lagi. Chaos Batian juga benar-benar melepaskan identitasnya sebagai kepala keluarga Warcraft, dan berkata, marah, anakmu sangat cantik, kamu menulis bersamaku sebagai pengawal keluarga Xiaomu. Jangan bicara tentang itu, ayolah. Pil bagus apalagi yang ada untuk keluarga Warcraft saya. Itu semua, aku, apalagi yang tidak bisa dipercaya. Xiao Yan terpaksa tersenyum masam dan berkata, keluarga Xiao memang memiliki beberapa pil obat untuk anggota inti. Inti kata keluarga Xiao, pil obat khusus. Kekacauan Batian, Huo Cai Huang, kekacauan yang tidak dapat dipadamkan, naga marah, dan Huo Honger semuanya bergerak di dalam hati mereka, tetapi begitu mereka memahami arti kata-kata Xiao Yan, kekacauan Batian segera berkata, jangan khawatir, aku akan mengambilnya. Kembali hanya terbatas pada anggota garis keturunan raja, dan itu tidak akan pernah diisukan. Xiao Yan mengangguk dan memperkenalkan. Beberapa hampir tidak berguna bagi keluarga Warcraft, jadi saya tidak akan memperkenalkan mereka. Setelah memikirkannya, ada dua kemungkinan. Yang satu namanya Blaze Pill, yang bisa mempercepat kecepatan secara instan,
baik digunakan untuk kabur atau mengejar musuh, bisa mendapatkan efek ajaib. Ada lagi yang disebut pil tembus pandangan, yang bisa menyembunyikan sosok, tapi tidak bisa bergerak, tapi selama itu tidak jauh lebih tinggi dari dirinya. Kekuatan jiwa, yang sulit dideteksi, memiliki efek tak terduga saat menyergap atau melarikan diri. Obat mujarab yang bagus, itu memiliki efek magis pada keluarga Warcraft. Misalnya, obat mujarab yang tidak terlihat dapat menambah sarana penyelamat bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup. Obat mujarab ledakan dapat menebus kekurangan kecepatan keluarga Chaos, dan itu juga dapat membuat orang-orang yang mahir dalam kecepatan keluarga Phoenix Api melonjak dalam waktu singkat. Chaos Batian, hampir meraung, semua. Keduanya, setidaknya 500 masing-masing. Huo Cai Huang belum pernah melihat Chaos Batian begitu berpuas diri di depan para junior. Dia sedikit terkejut, dan berbisik, lihatlah dirimu, masing-masing ada 500 ketika kamu membuka mulutmu. Kamu bahkan tidak bertanya apakah kamu punya menyempurnakan obat ajaib seperti itu. Apakah ada cukup bahan obat dan bahan obat? Xiao Yan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ada cukup banyak ramuan obat. Kemudian dia memandang Huo Cai Huang dan memikirkannya, dan berkata, Bibi Huo, ada semacam pil obat, saya pikir Anda akan tertarik, saya ingin memberikan 2 kepada Anda. Anda dan Nona Honger, tapi mari kita bicarakan dulu, itu hadiah. Oh, Huo Cai Huang menjadi tertarik, apa pil obat yang bagus? Mari kita bicarakan. Semua orang menduga bahwa Xiao Yan akan mengirim Cundan kembali ke Huo Cai Huang dan Huo Honger telah pergi, dan mereka semua saling tersenyum. Kui Cundan terlalu kuat untuk wanita, dan semua orang sepertinya telah melihat Huo Cai Huang dan Huo Honger terkejut.